Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Tumpek rulut, ribuan warga Buleleng nikmati makan minum gratis di coffee shop. Layanan jemput bola, cek kesehatan gratis di serbu warga. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adiputra. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, perayaan Tumpek Rulut yang diperingati sebagai Hari Kasih Sayang Dreste atau tradisi Bali berlangsung berbeda dan istimewa tahun ini. Sejak pagi hingga malam ribuan warga di seluruh kabupaten kota di Bali ditraktir makan dan minum gratis oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Di Kabupaten Buleleng, Bicitu Cafe dan The Kakiang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejak siang hingga malam hari, warga kota Singaraja mulai berdatangan ke Bicitu Coffee dan The Kakiang. Kedua coffee shop yang menjadi tempat berkumpul anak muda itu dipilih sebagai lokasi makan dan minum gratis dalam rangka Tumpek Rulut. Pemilik Bicitu Coffee, Wayan Sudiro, mengatakan sejak kafe dibuka hingga pukul 20.00 WITA, pihaknya telah membagikan sekitar 700 gelas kopi dan minuman dingin serta aneka jajanan seperti donat dan kentang goreng. Seluruh sajian yang disiapkan ludes dinikmati masyarakat. Menurut Sudira, antusiasme warga jauh melampaui perkiraan. Program tersebut tidak hanya... Skema yang kedua adalah bagaimana kita untuk bisa memberikan sebuah manfaat kepada pengunjung biar nggak jauh-jauh datang ke sini mereka rugi. Akhirnya kita buatkan satu, karena kita adalah coffee shop, kita utamakan adalah varian minuman kopi, baru terkait dengan snacknya kita ada snack ya ringan dan ada juga kue-kuenya. Sudiro berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan karena memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Sementara itu di The Kakiang, sebanyak 750 gelas kopi baik panas maupun dingin juga ludes dibagikan kepada masyarakat. Warga yang datang didominasi anak-anak muda, namun banyak pula keluarga yang turut menikmati suasana perayaan. Salah seorang warga, Komang Damayanti, mengaku senang bisa menjadi bagian dari perayaan Tumpek Rulut, sekaligus menikmati program makan dan minum gratis yang diinisiasi Gubernur Bali Wayan Koster. Dari program ini kita bisa lihat bahwasanya pemimpin kita, Bapak Wayan Koster, itu sangat peduli dengan masyarakat, tidak hanya masyarakat pemuda, akan tetapi juga masyarakat yang memiliki usaha. Dengan hadirnya program ini yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, ini merupakan program yang sangat luar biasa. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan program ini bertujuan menghidupkan kembali makna Tumpek Rulut sebagai hari kasih sayang dalam tradisi Bali. Tahun ini Tumpek Rulut, Pak Koster membuat sebuah program yaitu untuk berbagi kasih lah buat masyarakat, khususnya juga anak-anak muda, yaitu mentraktir. Sekedar mentraktir untuk makan siang atau makan malam di beberapa tempat makan atau warung makan, kafe yang UMKM yang sering dikunjungi oleh warga masyarakat di masing-masing kabupaten. Dipilihnya coffee shop sebagai lokasi kegiatan diharapkan mampu menjangkau generasi muda sehingga nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan dalam budaya Bali dapat lebih mudah diterima dan dilestarikan. Ya, Sri Yuli, Bali TV. Ya, pemirsa, prosesi ngingsah beras atau ngadegang betare Sri menjadi salah satu rangkaian penting dalam pelaksanaan karya Meligia Punggel Ide Anak Agung Ngurah Agung Bagus Bagiasna. Ritual ini dilaksanakan sebagai bentuk penyucian sarana upacara sekaligus permohonan anugerah kepada Dewi Sri dan Dewi Sri Sedana sebelum memasuki puncak karya. Manggala Karya Anak Agung Ngurah Made Mahendra didampingi Ida Ayu Mayuni selaku Serati Banten
Utamaningyatnya dan Anak Agung Ngurah Oko Swardipa sebagai pengrajin karya menjelaskan, ngingsah beras merupakan rangkaian ritual penyucian sarana upacara dan permohonan kepada Dewi Sri serta Dewi Sri Sedana agar seluruh pelaksanaan karya dianugerahi kekuatan, kesucian lahir dan batin, serta keteguhan hati dalam menyambut pelaksanaan upacara besar. Menurutnya ritual ini memiliki beberapa tujuan utama, yakni menyucikan beras dan seluruh perlengkapan upacara agar layak digunakan dalam karya agung. Selain itu, prosesi tersebut juga menjadi pengingat bagi umat untuk senantiasa menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan selama mengikuti seluruh rangkaian upacara. Dalam pelaksanaannya, proses penyucian dilakukan menggunakan air suci dengan melibatkan berbagai sarana upacara seperti ambengan, pancadatu, dan manik-manik yang menjadi bagian dari perlengkapan ritual. Selain ngingsah beras, rangkaian karya juga diisi dengan prosesi melaspas peyatnyan, yakni upacara penyucian areal dan bangunan peyatnyan. Prosesi ini bertujuan menyucikan tempat pelaksanaan yatnya, sehingga setelah disucikan, areal tersebut layak digunakan untuk menempatkan puspa dan berbagai sarana suci lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan karya Melegia Pungal. Sani nyarengin semeton saking puri wonten puri Belaluan, puri Belaluan kapal, puri Kesiman, wentenan lian puri-puri lian. Ini pengiring wonten 63 nggih Bu. 63. Saking Kedongan, Tanjung, Sidakarya, Waring Sanur wonten Ibu nggih nika. Manggala Karya berharap seluruh rangkaian upacara dapat berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan atau Labdo Karya Sidading Don. Ia juga memohon agar seluruh keluarga, panitia, dan para pengiring karya senantiasa diberikan kerahayuan, kesehatan, dan kekuatan sehingga mampu menjalankan seluruh rangkaian upacara sampai selesai dengan penuh keharmonisan dan keselamatan. Hendra Bali TV. Desa Adat Bona menggelar upacara karya Pemahayu Jagat berupa Caru Nawa Gempang. Upacara ini dilaksanakan sebagai upaya penyucian dan pembersihan wilayah desa secara spiritual setelah maraknya rentetan peristiwa duka yang menimpa warga setempat. Gusti Made Agus Susano menjelaskan bahwa keputusan untuk menggelar upacara sakral ini berawal dari keprihatinan Keramo terhadap maraknya kejadian meninggal secara tidak wajar di lingkungan desa. Pelaksanaan karya Caru Nawa Gempang ini dipicu oleh adanya kejadian-kejadian meninggal dunia tidak wajar seperti salah pati atau meninggal karena kecelakaan, kejadian yang tidak disangka, dan ulah pati atau meninggal akibat mengakhiri hidup sendiri, serta maraknya warga yang mengalami sakit ila atau sakit yang tidak wajar. Mencermati fenomena tersebut, pihak Desa Adat Bona langsung merespon dengan menggelar paruman atau musyawarah Desa Adat. Dari hasil kesepakatan warga, diputuskanlah untuk menyelenggarakan upacara Pemahayu Jagat Caru Nawa Gempang untuk mengembalikan keharmonisan alam dan spiritual di Desa Adat Bona. Dalam mempersiapkan pelaksanaan karya, pihak desa juga melakukan penelusuran berbagai literatur mengenai Caru Nawa Gempang. Salah satu rujukan utama berasal dari tulisan Ido Pedanda Gede Giri Dwijeguna dari Gria Angantaka Badung. Gusti Made Agus Susano mengatakan istilah Caru Nawa Gempang sebenarnya telah dikenal sejak sekitar 20 tahun lalu dan pernah disiarkan melalui Bali TV oleh Ide Peranda Gede Dwijeguna dari Gria Giri Sari Umo Genjung Angantaka Badung. Ia juga menyebutkan bahwa Ide Peranda pernah memuput pelaksanaan Caru Nawa Gempang pada masa terjadinya tragedi bom Bali 1 sebagai bagian dari upaya pemulihan secara spiritual. Doning ka desa punika masyarakat itu yang cumpu gumanti nuride pacang tunasen pemargi manglane Caru punika sida memargi antar labda karya. Mawenan doning titiang dalam merwe iki pesiwan jagat kekalih gede-gede kumpul dan gede-gede pantiasa maka kalih punika tetap yagi muput. Wastu rada sida pinaka pemuput Caru Nawa Gempang puniki inggih punika sareng lalima. Inggih punika peranda Siwa ketiga, ide peranda Buddha adiri, rada sida Resi Bujangga Wisnawa utawi Sago Jero Gede kala adiri. Punika rada sida memargi mangkin kewawahin inggih punika tio sering Caru Nawa Gempang madasar antuk Caru Ibu Tes Lurik
wenten balik sumpah madya, wenten resigana, wenten taler inggih punika iki kewasanin caru yama raja. Wasti sida jangkep. Melalui pelaksanaan karya ini, Bendesa Adat Bono berharap seluruh kramo memperoleh ketenangan lahir dan batin. Ia mengajak masyarakat untuk membangun pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik sehingga kehidupan bersama dapat berjalan lebih harmonis. Setelah karya Caru Nawu Gembang ini selesai, manah menjadi lega dan kehidupan kembali ayu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan seluruh kramo desa dapat mengarah kepada hal-hal yang lebih baik. Dengan demikian, pelaksanaan karya ini diharapkan menjadi momentum memperkuat keharmonisan kehidupan masyarakat desa adat Bono. Ia juga berharap setelah seluruh rangkaian upacara selesai, tidak ada lagi terjadi berbagai peristiwa yang meresahkan masyarakat, baik saat ini maupun di masa mendatang, sehingga kehidupan krama senantiasa dipenuhi kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan. Hendra Baltiv. Layanan jemput bola, cek kesehatan gratis diserbu warga. Kami segera kembali dengan laporannya. Pemirsa, program Cek Kesehatan Gratis CKG yang digelar serentak di Kabupaten Tabanan bertepatan dengan Hari Raya Tumpek Rulut Sabtu 1 Agustus mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Sebanyak 51 fasilitas pelayanan kesehatan Fasiankes yang tersebar di hampir seluruh kecamatan membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai tindak lanjut surat edaran Gubernur Bali tentang pelayanan kesehatan gratis pada Hari Raya Tumpek Rulut. Antusiasme paling terlihat di lapangan Alit Saputra, Desa Dajan Peken yang menjadi lokasi pelayanan RS Singgasana. Sejak dibuka pukul 7.00 WITA, warga yang baru selesai berolahraga langsung memanfaatkan kesempatan memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa dipungut biaya. Lokasi pelayanan yang berada di ruang publik dinilai mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Direktur RS Singgasana Dr. Iwayan Dodi Setiawan mengatakan tingginya animo masyarakat menunjukkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan semakin meningkat. Selain pemeriksaan kesehatan, RS Singgasana juga menggandeng PMI Tabanan menggelar aksi donor darah. Untuk mendukung pelayanan RS Singgasana, menerjunkan 3 dokter umum, seorang dokter gigi, 10 perawat, dan petugas laboratorium dan farmasi. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan indikasi penyakit yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke rumah sakit.
Ya, saat ini kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, juga pelayanan kesehatan digabung dengan kegiatan donor darah kerjasama dengan BMI Kabupaten Tabanan. Jadi setelah instruksi Gubernur bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka menyambut Hari Raya Tumpek Turut ini kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat di Provinsi Bali dan kita khususnya masyarakat di Kabupaten Tabanan. Jadi saat ini Rumah Sakit Singgasana melaksanakan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan gratis di Daging Sari. Ya, kita melihat antusias masyarakat sangat tinggi terhadap kegiatan ini. Jadi harapan kita sih dapat melakukan pengecekan dan deteksi awal terkait dengan adanya penerapan kesehatan kepada masyarakat, sehingga untuk apabila ada masalah kesehatan, terus selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, kita rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, pelayanan yang dikoordinasikan Puskesmas Tabanan 1 dipusatkan di Banjar Kati Memes, Desa Sudimare. Berbeda dengan pelayanan di lapangan Alit Saputra yang didominasi masyarakat umum, kegiatan di Banjar lebih banyak dimanfaatkan kalangan lanjut usia atau lansia. Salah seorang warga, Niketut Lanti, mengaku terbantu dengan pelayanan yang hadir di lingkungan Banjar. Menurutnya selama ini ia harus meminta diantarkan anaknya jika ingin memeriksakan kesehatan ke puskesmas. Hal senada disampaikan Niketut Jati yang berharap program pemeriksaan kesehatan gratis seperti ini dapat terus dilaksanakan karena sangat membantu masyarakat khususnya lansia. Becek napitan kegiatan nih Ibu, menurut Ibu. Cek kesehatan gratis makin. Ibu jadi kontrol napi niki. Kantor nge. Dalam program tersebut masyarakat cukup membawa KTP untuk memperoleh layanan tanpa biaya. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan umum, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan laboratorium sederhana menggunakan metode STIK, pengukuran tinggi dan berat badan beserta indeks massa tubuh atau IMT, serta screening faktor resiko penyakit. Program jemput bola ini diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini penyakit sekaligus mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Biro Bali Pos Tabanan melaporkan. Bertepatan dengan Sanis Cara Kliwon Krulut atau Tumpek Krulut, Krama Banjar Tarukan Kaja Pejeng Gianyar melaksanakan puncak karya memungkah, melaspas, mepedagingan, mepedudusan alit, lan ngentek linggih. Melalui karya yang dipuput ide peranda gede buruan dari Griya Sanding Pejeng tersebut diharapkan seluruh Krama Banjar pada khususnya memperoleh kerahayuan. Menurut klien adat Tarukan Kaja Imade Burji mengucapkan syukur karena rasa kebersamaan seluruh krama, karya ini bisa lancar labda karya. Made Murji mengatakan sebelum puncak karya memungkah mepedagingan, Banjar Tarukan Kaja Pejeng Kaja Tampak Siring sudah dilaksanakan ngeruak. Nuasen Sanis Cara Pon Pang 25 Juli, Resigane Melaspas Mapadagingan 29 Juli, Negara Gunung, Nyindep akan dilaksanakan 4 Agustus Anggara Pon Merake. Pihaknya juga berterima kasih atas ketulusan hati pihak Puri Pejeng yang telah menghibahkan tanah Balai Banjar Tarukan Kaja dan kini telah bersertifikat atas nama Banjar Adat Tarukan Kaja. Sampun itu sampun kena itu membicara kembali kena pun ini sana wabu sampun keserang sana memaksa sertifikat sampun sadwen Banjar Adat Tarukan Kaja. Pandai Made Jiwo selaku penglingsir Serati mengatakan karya ini sudah puput pedudusan alit taur balik sumpah, semoga mampu memberikan kerahayuan lan kesukertan kramo Tarukan Kaja.
Puncak karya juga diberiakan topeng, wayang lemah, dan rejang, serta diakhiri dengan persembahyangan bersama. Agus Sudiatmike, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi jukung kosong dicurigai Asmuri jatuh ke laut. Pemirsa, tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang diduga terjatuh saat melaut di perairan Pantai Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, Sabtu 1 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Asmuri, 43 tahun, warga Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian pukul 05.45 WITA dari Polairut Polres Jemberana. Berdasarkan kronologinya, korban melaut seorang diri dengan menggunakan jukung sejak hari Jumat 31 Juli 2026 sekitar pukul 23.00 WITA. Keesokan harinya, seorang nelayan melihat sebuah jukung terombang-ambing tanpa awak sekitar 100 meter arah selatan bibir pantai. Dugaan sementara korban terjatuh ke laut saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kooperator Komunikasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera berkoordinasi dengan Polairut Polres Jemberana dan kelompok nelayan Pantai Medewi guna memperoleh informasi awal dan menyiapkan langkah-langkah pencarian. Tim rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Jemberana yang terdiri dari 7 personil diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Inyoman Sidekarya yang menjabat Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menjelaskan, sebagai langkah awal tim menurunkan 1 unit perahu karet dari Pantai Sumbul yang diawaki 3 personil dan memulai pencarian pada pukul 07.20 WITA. Tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi dugaan korban terjatuh. Setelah melakukan pencarian selama lebih dari 2 jam, mereka kembali merapat dengan hasil nihil. Operasi kemudian dilanjutkan melalui penyisiran darat seputaran kawasan pantai dari Pantai Sumbul ke arah barat sejauh kurang lebih 2 km. Koordinasi juga diupayakan dengan wisatawan dan masyarakat sekitar untuk menggali informasi terkait keberadaan korban. Penyisiran berakhir pada pukul 10.41 WITA dan tak juga menemukan titik terang. Selanjutnya, tim pencarian kembali bergerak pada pukul 14.20 WITA ke arah barat yang dipadukan dengan pemantauan udara menggunakan drone thermal di sekitar kawasan Pantai Sumbul. Usaha tim SAR gabungan melalui pantauan udara tidak juga menemukan petunjuk keberadaan korban. Operasi pencarian akan dilaksanakan secara maksimal dengan mengerahkan seluruh potensi SAR yang tersedia dan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan. Tim SAR gabungan akan melanjutkan kembali pencarian dengan memperluas
area penyisiran dan mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat serta masyarakat pesisir di sekitar lokasi kejadian. Raiswantara, Bali TV. Pinandita Sanggraha Nusantara PSN, Koordinator Daerah Kabupaten Klungkung, sukses menggelar musyawarah tertinggi organisasi atau Lokasaba 3 pada Minggu 19 Juli lalu. Agenda 5 tahunan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat evaluasi pelayanan umat dan regenerasi kepemimpinan para pinandita di bumi Serombotan. Lokasaba 3 yang berlangsung di ruang Praja Mandala kantor Bupati Klungkung ini diawali dengan persembayangan bersama memohon tuntunan Ide Sang Yang Widiwasa. Acara turut dihadiri jajaran Pemda Klungkung dan PHDI serta ratusan pemangku utusan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Klungkung. Dalam sambutan tertulis Bupati Klungkung Made Satria yang dibacakan Kepala Kesbang Pol Idewo Ketut Sweta Negara, ditekankan pentingnya penguatan pemahaman sastra suci sebagai benteng umat di era digital dan kecerdasan buatan. Dalam laporan kepengurusan dan sambutan pembukaan, Lokasaba 3 bukan sekedar agenda rutin penggantian pengurus, melainkan wadah evaluasi terhadap dinamika pelayanan ritual dan keagamaan masyarakat yang kian berkembang. Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung beserta jajaran PHDI turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian tulus para pinandita selama ini. Keberadaan PSN dinilai sangat vital dalam menjaga keharmonisan, kondusivitas, serta kelestarian adat dan budaya Hindu di Klungkung. Melalui musyawarah mufakat, Lokasaba 3 berhasil menetapkan 3 prioritas strategis yakni pelatihan tatwa dan sasana pemangku, sinergi pelayanan upakara dan peningkatan kesejahteraan anggota. Rangkaian acara ditutup dengan pelantikan pengurus baru PSN Korda Klungkung masa bakti 2026 hingga 2031 yang kini resmi dipimpin oleh Ketua Pinandita Wayan Sumenaya, Wakil Ketua Pinandita Pande Putu Alit Antara, Sekretaris Pinandita Made Natar Arneci, Wakil Sekretaris Pinandita Putu Suwarini, Bendahara Pinandita Nyoman Sudiana, dan Wakil Bendahara Pinandita Nyoman Sri Murti. Menurut laporan Ketua Panitia Pinandita Pande Putu Alit Antara SPD MPD, adapun operasional dan pelaksanaan Lokasaba 3 ini bersumber dari kas PSN Korda Klungkung, bantuan Bupati Klungkung, bantuan PHDI Klungkung, dan bantuan PSN Korwil Bali serta punya dari para anggota PSN Korda Klungkung. Untuk meningkatkan profesionalisme para perohaniawan, PSN Bali sejak tahun 2017 secara konsisten menyelenggarakan diklat Brahma Widya yang materinya meliputi teologi dasar, teologi kepemangkuan, hingga teologi kesulunggihan. Program ini bahkan turut diikuti oleh peserta dari luar negeri. Ia juga menginformasikan bahwa pada bulan Oktober mendatang PSN Pusat akan menggelar Mahasaba di Bali untuk memilih kepengurusan tingkat nasional. Pinandita berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian lebih kepada para pemangku yang selama ini bertugas menjaga ketentraman batin masyarakat. Humas PSN melaporkan. Perumda Pasar Sewaka Dharma genjot side income. Kami segera kembali dengan informasinya.
Pemirsa, upaya memperkuat pendapatan tanpa mengubah fungsi pasar tradisional terus dilakukan Perumda Pasar Sewaka Dharma, Kota Denpasar. Selain menyiapkan pengembangan kreatif hub dan layanan digital, perusahaan daerah ini juga merancang revitalisasi sejumlah pasar hingga pembangunan pasar baru sebagai strategi jangka panjang. Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar mulai menyusun strategi transformasi jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Di bidang kepemimpinan Direktur Utama yang baru, Iwayan Suwadi Putra menyatakan manajemen menggali potensi pendapatan tambahan atau side income dengan memanfaatkan ruang-ruang pasar yang belum dimaksimalkan. Pemanfaatan ruang tersebut dilakukan tanpa menggeser fungsi utama pasar tradisional sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Salah satu program yang disiapkan yakni pengembangan Creative Hub, co-working space hingga virtual office pada lantai atas sejumlah pasar yang dinilai strategis. Saat ini Perumda Pasar masih melakukan pemetaan lokasi dan kajian regulasi sebelum program direalisasikan. Tak hanya pengembangan ekonomi kreatif dan digital, penataan fisik pasar juga akan diselaraskan dengan revitalisasi kawasan Gajah Mada, Pasar Badung, Pasar Kumbasari, dan Pasar Lokitasari direncanakan ditata lebih modern, tertata rapi, dan memiliki daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Kemudian side income ini kita harapkan bisa kita telusuri apa yang akan kita buat. Salah satunya yaitu membangun creative hub dengan memanfaatkan ruang-ruang pasar yang masih belum maksimal dimanfaatkan sekarang, terutama untuk pasar berlantai. Untuk digital activity ya, kemungkinan ada pendekatan ke working space, kemudian ke virtual office dan co-working jika memungkinkan. Ini masih kita akan pelajari di beberapa unit-unit pasar yang memungkinkan untuk itu. Kalau untuk virtual office, karena posisi pasar kita sangat strategis ya, semua hampir strategis semua. Virtual office itu kan di mana saja bisa. Tetapi tetap ada regulasi yang harus dipenuhi lah untuk itu. Yang menambahkan untuk program jangka panjang, Perumda Pasar telah memetakan pembangunan dan revitalisasi pasar. Pasar Cokro Aminoto diproyeksikan menjadi prioritas pembangunan baru untuk kategori pasar bebas, sedangkan Pasar Abian Timbul direncanakan sebagai pengembangan pasar skala kecil. Skema pembiayaan masih akan dikaji melalui kerjasama dengan pihak ketiga maupun dukungan APBD Kota Denpasar. Winata Bali TV. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama BP Tapera dan Direktur Bank Rakyat Indonesia menggelar rapat persiapan pelaksanaan akad massal rumah subsidi guna memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan akad massal berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama PB Tapera serta Direktur Bank Rakyat Indonesia menggelar rapat persiapan pelaksanaan akad massal rumah subsidi. Rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan akad massal berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem perumahan nasional. Yaitu akad 26.000 rumah subsidi. Yang kedua di Serang akad 50.030 rumah subsidi yang dibiayai dengan skema FLPP. Yang ketiga hari Kamis 4 hari lagi di Batam minimal 62.000 rumah yang akan diakadkan. Ya, terima kasih kepada semua ekosistem, Tapera, SMS, perbankan, ya, developer, para Pemda, pemerintah daerah, kemudian dalam negeri, BPS, ya, yang membantu kami sehingga bisa membuat acara yang ketiga ini. Mohon doa restu. Kemudian dalam acara ini juga kita
bersama-sama dengan perbankan untuk kur perumahan. Kenapa? Kur perumahan ini yang menciptakan Bapak Presiden Prabowo. Ya, Bapak Presiden Prabowo yang kur perumahan. Nah ini untuk UMKM dari segi supply, kontraktor, developer, toko bangunan. Menteri PKP juga mengapresiasi kinerja BP Tapera yang terus menunjukkan peningkatan dalam capaian. Capaian ini menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah BP Tapera dan perbankan dalam kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Mulat Sarire jadi kunci cegah kekerasan PHDI Denpasar, soroti kasus pengeroyokan. Pemirsa, kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang warga yang diduga mencuri ayam kembali menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut memunculkan keprihatinan berbagai pihak, termasuk kalangan tokoh agama Hindu yang mengingatkan pentingnya pengendalian diri dan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Denpasar, Imandi Arke mengatakan bahwa dalam ajaran Hindu, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab Sarasamuscaya yang mengajarkan bahwa manusia harus mampu mengendalikan dirinya agar selalu memilih jalan dharma. Berbicara tentang kebaikan dan keburukan, di dalam Sarasamuscaya disebutkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan melakukan hal yang baik maupun hal yang buruk. Disinilah manusia harus mulat sarira, melakukan introspeksi diri sebagai umat Hindu dengan berpedoman pada konsep Tripramana, yaitu Bayu, Sabda, dan Idep. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik, manusia akan terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Menurut Madi Arke, ajaran tersebut mengajarkan agar setiap orang berpikir matang sebelum bertindak. Emosi sesaat yang tidak terkendali dapat berujung pada tindakan kekerasan yang merugikan banyak pihak. Ia menjelaskan, dalam konteks sejarah, memang pernah dikenal aturan yang membenarkan hukuman berat terhadap pelaku kejahatan tertentu, namun kondisi tersebut tidak lagi berlaku karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan jelas
dalam menangani setiap tindak pidana. Kami sangat berharap mari kita buka lagi terkait dengan tato-tato yang ada di dalam Sabta Tinire, Panca Yama Brata, Panca Niyama Brata. Nah, disinilah konsep-konsep Hindu itu akan menguatkan jati diri kita supaya kita bisa lebih baik hidup ke depan ini. Satu, apakah pencurian itu dibenarkan? Itu juga tidak boleh di dalam Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata itu sudah disebutkan astia, tidak boleh mengambil milik orang lain. Berarti itu kalau konsepnya tato ada nggak di agama Hindu? Ada. Itu sudah salah itu. Nah yang kedua juga membunuh apakah dibenarkan? Juga ada dalam konsep di Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata salah satunya ahimsa. Tak boleh membunuh, jangan membunuh manusia, binatang pun tidak boleh dibunuh kecuali dia akan dipersembahkan. Nah itu salah satu konsep yang ada di agama Hindu. Lebih lanjut, Made mengatakan dahulu ada ketentuan bahwa orang yang membakar rumah boleh dibunuh, tetapi itu merupakan bagian dari konteks masa lalu. Sekarang Indonesia adalah negara hukum. Siapapun yang melakukan pembunuhan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHP dan KUHP. Karena itu, tidak ada alasan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Ia pun mengajak seluruh umat beragama untuk senantiasa melakukan mulat sarira dan mengedepankan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Ia mengingatkan bahwa tindakan kriminal maupun aksi balas dendam hanya akan membawa penderitaan, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga keluarganya. Pihaknya mengajak masyarakat benar-benar melakukan mulat sarira, jangan karena kesenangan atau emosi sesaat, justru merusak kehidupan keluarga. Jika seseorang melakukan tindakan kejahatan yang dirugikan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga anak, istri, dan seluruh keluarganya. Karena itu, umat diajak berpikir jauh ke depan sebelum melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kedepannya, ia berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan masyarakat semakin mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, pengendalian diri, dan kepercayaan terhadap proses hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan. Hendra, Bali TV. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti sejumlah kasus pengeroyokan oleh warga yang mengakibatkan korban meninggal. Deddy pun meminta Mendagri Tito Karnavian segera menyusun SOP untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Kemendagri dan para kepala daerah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 30 Juli, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mencecar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya Deddy menyoroti berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini di sejumlah wilayah Indonesia hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam rapat tersebut, Deddy juga sempat menayangkan cuplikan beberapa video aksi kekerasan dan pengeroyokan yang berujung kematian, termasuk yang terjadi di Tabanan, Bali. Deddy kemudian mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan warganya, di mana dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, pemerintah daerah dinilai telah gagal dalam menjamin dan melindungi keselamatan warganya. Deddy pun meminta Mendagri segera menyusun SOP pencegahan agar kejadian serupa tak terjadi lagi di kemudian hari. Negara ini didirikan dengan ada tujuannya, Pak. Salah satu yang paling penting itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini? Apakah kita mau menyalahkan polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah. Di sini negara gagal nih, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati. Tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di 3 kejadian itu. Dan bukan hanya itu. Kalau bapak-bapak buka medsos, Pak, negara hilang di dalam urusan ini, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Katanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Gak ada yang hadir. Saya bersyukur di Tabanan itu langsung diurus santunan dan biaya pendidikan anak-anaknya, Pak. Daerah lain gimana, Pak?
kita punya Siskamling, kita punya Satpol PP, RT, RW. Apa kita nggak bisa bikin standar? Dalam 5 menit, 10 menit, polisi ada di tempat. Kodim ada di tempat. Saya nggak peduli itu urusannya kriminal atau apa, itu nyawa orang. Lebih lanjut lagi, keluarganya hancur, Pak. Walaupun dia maling, Pak. Maling ayam digebukin sampai mati. Maling triliunan, ratusan miliar, enak-enak. Gimana kita di Republik ini? Dan sekarang kita mau bicara remunerasi. Pak Menteri, saya minta tolong Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak. Bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak. Bukan polisi saja. Kita punya kodim teritorial. Punya Polres, Polsek, Babinsa, Babim Kamtipmas. Di mana mereka? Satpol PP-nya di mana? Kalau gusur rakyat ratusan datang gusur satu rumah doang. Gimana kita? Saya mohon Pak Menteri duduk khusus Pak dengan kepala daerah nyusun ini Pak. Dengan Polri, dengan TNI Pak. Cukup Pak. Menanggapi kritikan dan juga masukan dari Dede Sitorus, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa kepala daerah memang memiliki kewajiban mengambil langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat, bukan hanya memberikan bantuan setelah peristiwa terjadi. Tito mengakui video yang diputar Dedi menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar memperkuat langkah-langkah antisipasi, termasuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Tito juga sempat meminta Dedi untuk ikut mengingatkan para kepala daerah, khususnya terkait kejadian yang terjadi di Tabanan, Bali. Tadi oleh Bapak Sitorus, keselamatan masyarakat hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video 4 yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Dedi. Nah, ya, tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Dedi. Tadi kan dipertanyakan di mana kepala daerahnya. Nah, tolonglah juga, mohon maaf jok aja nih Pak. Saya tadi cek nih siapa ini kepala daerahnya ya Tabanan, dari partai mana itu. Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan. Mungkin Pak Menteri, saya klarifikasi. Ya. Ketika saya tanyakan, ketika kejadian itu Bupati udah langsung memberikan santunan. Ya. Dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu, seperti Sinjai dan segala macam itu Pak. Terima kasih untuk tindakan pasca kejadian. Tapi ya Bapak sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi, kita tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian, tapi juga sebelum aksi-aksi pencegahan, memperkuat Siskamling misalnya. Itulah bagian-bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa dilakukan. Tapi ini jadi pengingat bagi kita semua. Juni Suwarte dan Ketut Sumadiase melaporkan. Berbekal wawasan kebangsaan, disiplin, dan kemampuan manajerial, lulusan SPPI diharapkan menjadi ujung tombak pembangunan desa dan wilayah pesisir guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo saat penutupan pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden nomor 7 tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta dari seluruh penjuru Indonesia dinyatakan berhasil lulus. Para peserta telah melewati pembekalan intensif selama 1,5 bulan yang memadukan 30 hari materi bela negara dan 15 hari kemampuan manajerial untuk membentuk kedisiplinan serta integritas yang tangguh. Dalam amanatnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, menegaskan peran krusial para lulusan sebagai ujung tombak pembangunan di wilayah pedesaan maupun pesisir. Ia kembali mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mencetak sumber daya unggul guna mendukung program prioritas nasional di sektor ekonomi kerakyatan. Tahun 2026, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.
pada hari ini kita sama-sama sudah menyaksikan acara penutupan kegiatan pendidikan dan latihan KDKMP KNMP tahun 2026 yang sudah dilaksanakan, dan saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seluruh peserta di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta saja, yang sudah bisa menyelesaikan pendidikan dan latihan ini berjumlah 33.785 orang, dan semuanya sudah bisa selesai dengan maksudnya bisa untuk siap ditempatkan dan bekerja di seluruh KDKMP, KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian setelah kegiatan penutupan ini juga nanti akan dilaksanakan kegiatan, mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing, dan nanti akan ada pemanggilan yang langsung dilaksanakan oleh panitia pusat, dan akan ada penempatan oleh panitia pusat ataupun nanti yang akan ditentukan oleh dalam hal ini adalah dari BP BUMN. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekjen Kemhan menambahkan bahwa seluruh talenta muda ini akan segera dikembalikan ke daerah masing-masing untuk menunggu tahap pemanggilan. Proses penempatan operasional selanjutnya akan diatur oleh panitia pusat bersama instansi terkait untuk masa penugasan selama 2 tahun ke depan. Berbekal wawasan kebangsaan dan kapasitas teknis yang memadai, para lulusan kini siap ditugaskan demi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Julius Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Diputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.